Baik, terima kasih pemirsa. Masih bersama kami dalam Damai Indonesiaku yang dipersembahkan oleh Sarung Wadi Mawar Tentu Sarung Kita. Dan kami persilakan kepada para jamaah untuk mengajukan pertanyaan terbaiknya berkaitan dengan tema kita, malu cerminan iman. Atau tadi yang disampaikan dalam hadis, al-haya'u minal iman, atau malu sebagian daripada iman. Nah, kami persilakan Bapak Muhammad yang akan mengajukan pertanyaan terlebih dahulu. Boleh berdiri Pak Muhammad, nanti akan dijawab oleh guru kita Ustadz Deban. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad dari Majelis Jamaah Masjid An-Nizam. Pertanyaan saya, seperti kita ketahui bahwa dalam hidup kita harus menjalankan Islam syariat, Islam secara kafah. Nah, pertanyaan saya begini, apakah dalam seharian hidup kita selama ini, kita kan dalam menjalankan syariat atau hukum itu masih pakai hukum non murni, tidak syariah Islam gitu. Apakah itu termasuk rasa malu kita terhadap Allah gitu, bahwa kita sampai saat ini belum secara kafah menjalankan syariat Islam tersebut. Demikian. Baik, terima kasih Pak Muhammad. Baik, intinya kalau bisa saya ringkas tadi, bagaimana ketika tidak menjalankan syariat Islam secara kafah, apakah itu masih bagian daripada rasa malu kita kepada Allah? Begitu ya Pak Muhammad ya. Silakan Ustadz Deban. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Ibu dan Bapak hadirin rahimakumullah. Ketika kita berbicara rasa malu, justru ternyata Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat malu. Apa buktinya? Ketika seorang hamba menengadahkan tangannya, mengangkat tangannya ke atas, lalu meminta kepada Allah, ternyata Allah malu untuk tidak mengabulkan apa yang dipinta oleh hambanya. Sekarang dibalik logikanya, hamba yang meminta kepada Allah, Allah malu untuk tidak mengabulkan, lalu bagaimana kita menjalankan syariat Islam dengan tidak kafah? Satu, jawaban yang pertama, kalau dalam hati orang itu merasa bahwa saya menjalankan Islam belum kafah, belum sempurna, maka hakikatnya dia pada waktu itu masih memiliki rasa malu. Ketimbang orang yang melaksanakan sesuatu tapi seakan-akan dalam hatinya saya yang paling benar. Jadi dalam Islam itu bukan merasa pintar, tapi pintar merasa. Pintar merasa bahwa kita sebetulnya belum menjadi bagian yang kafah itu. Yang kedua, mala yudraku kulluh la yutraku kulluh. Sesuatu yang tidak bisa dilaksanakan semuanya, jangan ditinggalkan semuanya. Artinya ketika apa yang kita mampu dilaksanakan hari ini, laksanakan. Dan apa yang kita belum mampu untuk melaksanakan, diusahakan agar itu bisa dilaksanakan. Dan yang ketiga, seringkali logika yang salah, ini terjebak dalam logika palasi. Orang sering mengatakan begini, noh lihat, dia padahal rajin sholat ya, tapi nggak pakai jilbab. Atau padahal dia pakai jilbab, tapi dia tidak rajin sholat. Mestinya bahasanya bukan begitu. Ketika ada orang melakukan sholat, lalu dia tidak pakai jilbab. Alhamdulillah tetangga saya masih mending dia mau sholat, walaupun belum menutup aurat. Mudah-mudahan nanti Allah berikan hidayah agar auratnya tertutup. Ada lagi, alhamdulillah tetangga saya sudah pakai jilbab, sudah menutup aurat. Tapi dia belum istiqomah dalam sholatnya. Mudah-mudahan suatu saat dia istiqomah dalam sholatnya. Jadi yang terpenting kepada Allah Subhanahu wa taala dalam beribadah, ada rasa malu ketika kita ada satu kewajiban yang kita belum bisa melaksanakan kewajiban tersebut. Dan dengan begitu rasa malu itu bukan berarti hilang sepenuhnya dalam diri kita, hanya saja kita belum mampu untuk melaksanakan itu. Artinya begini, ketika kita tidak bisa melaksanakan secara maksimal apa hukum-hukum Allah yang sudah diterapkan untuk kita, itu kita masih mempunyai rasa malu, bersyukur ya. Betul. Tapi ketika kita cuek saja, dia tidak tahu malu, berarti begitu ya Ustaz Deban ya. Baik, berikutnya kami persilakan ada Ibu Sri Sayek Tining, betul ya? Ibu Sayek Tining atau Sayek Tening? Sayek Tining, betul. Oke, silakan Ibu pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Nama saya warahmatullahi Sri wabarakatuh. Sayek Tining. Mau menanyakan bagaimana sikap kita kalau melihat seseorang memakai baju minim di tempat umum. Itu aja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana sikap kita ketika melihat orang yang berpakaian kurang sopan, tidak di tempat umum, yang mereka yang tidak tahu malu begitu ya Bu ya, bagaimana sikap kita? Silakan Ustaz Aryan.
Bismillahirrahmanirrahim. Baik Ibu, kalau pertanyaannya itu diajukan oleh bapak-bapak kayaknya enggak mungkin. Kalau bapak-bapak lihat perempuan pakai pakaian minim, error dia Bu. Bahkan tidak perlu bersikap apa-apa. Istiqomah memantau dengan penuh kegembiraan. Lalu bagaimana sikap kita? Marro'a minkum munkaron fal yughayyiru biyadihi. Kalau kita melihat ada kemunkaran, maka rubahlah dengan tangan. Falam yastati fabilisan. Tidak mampu dengan tangan, dengan lisan. Falam yastati fabiqalbi. Tidak mampu dengan ucapan, cukup didoakan dengan hati. Lalu bagaimana harus bertindak? Biarkan saja. Kalau kita tidak mampu dengan kekuatan, dengan lisan. Ternyata setelah kita dakwahi malah dia makin menjadi-jadi, doakan saja mudah-mudahan Allah selalu membukakan hatinya untuk mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Begitu ya Bu. Tapi kalau saya, kalau dilihat dosa, enggak dilihat yang bagus begitu. Tetap ya. Baik, berikutnya kami persilakan ada Ibu Siti Nur Hasana. Kali ini akan dijawab oleh Ustadz Deban berkaitan dengan tema kita di siang hari ini. Silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Siti Nur Hasanah dari Rawasari. Maaf Ustadz, misalnya ada teman minjem uang, maaf, saya mau nagih, tapi saya malu. Apakah itu cerminan orang beriman? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Harusnya yang hutang nggak bayar-bayar itu nggak tahu malu tuh Bu ya. Jangan Ibu ngapain malu-malu buat nagih hutang. Silakan Ustadz Deban. Baik, Ibu Siti Nur Hasanah, itu pertanyaan atau kenyataan? Oh, kenyataan. Atau pengalaman ya. Ya kadang-kadang masyarakat Indonesia itu sering kali banyak ininya Bu, banyak salahnya. Asal katanya sobreker, datang ke kita jadi sebreker. Ya, jadi banyak yang ini, banyak yang salahnya gitu. Jadi asalnya yang punya hutang itu wajib untuk membayar dan malu kalau tidak bayar, ini sebaliknya. Malah yang ngasih uang, yang ngutangin itu yang malu kalau nagih kan begitu. Dan kadang-kadang orang juga tidak tahu malu. Ketika dia pinjam uang itu seperti kucing yang kelaparan. Tapi pas kita tagih seperti harimau yang kelaparan. Dia makin lebih galak daripada kita. Nah satu, kewajiban ibu menagih hutang itu tetap ada dalam ibu. Harus ditagih hutang itu. Karena itu adalah janji dia akan membayar itu. Sementara janji adalah hutang dan hutang wajib. Yang kedua, kita harus mampu memposisikan malu itu pada tempatnya. Jadi kalau yang begitu-begitu itu gak usah malu. Memang hak kita untuk menagih dan ketika itu dibiarkan khawatir itu akan menjadi kebiasaan orang tersebut. Dan kalau sudah menjadi kebiasaan akhirnya orang itu lupa. Setelah lupa itu jadi dosa yang tidak terasa oleh dia. Seakan-akan dia hidup mewah, walau dia ingin terkenal oleh orang lain tapi hidupnya dalam pinjam meminjam itu. Jadi kalau saya mengibaratkan seperti orang-orang yang BPJS, budget pas-pasan jiwa sosialita. Karena budgetnya biasa-biasa aja padahal, tapi ingin kelihatan gaya, lebih baik sohor walaupun tekor gitu. Maka kalau diingetin itu seakan-akan dia yang punya uang. Katanya apa? Donatur, jangan ngatur katanya gitu. Lah orang lain yang donaturnya. Jadi satu, ibu ada kewajiban untuk menagih. Yang kedua, mampu memposisikan malu itu pada tempatnya dan pada posisinya yang tepat. Jadi tagih aja nggak apa-apa. Baik, ini yang terpenting ya, memposisikan malu pada tempatnya. Jangan malu takut nagih utang tapi dibilang malu, itu yang salah tuh. Baik, berikutnya kami persilakan Bapak Irfan, boleh berdiri Bapak Irfan, nanti akan dijawab oleh guru kita Ustadz Aryan Fakih. Silakan Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Irfan, jamaah Masjid An-Nijam. Pak Ustadz, menurut Pak Ustadz, kenapa rasa malu disebut sebagai cerminan iman? Dan jelaskan juga hubungan antara rasa malu dengan kontrol diri dan takut berbuat maksiat dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hubungan antara rasa malu dan kontrol diri atau perisai diri begitu ya. Silakan Ustadz Aryan. Baik Pak Irfan, saya coba cari angle yang pas buat ngejawabnya.
Dalam Islam itu ada 3 pilar agama, rukun agama. Satu yang disebut iman, yang kedua Islam, yang ketiga ihsan. Iman itu sifatnya keyakinan. Bagaimana seseorang bisa punya iman? Belajar tauhid. Yang kedua Islam itu sifatnya teknis pelaksanaan ibadah. Bagaimana supaya manusia itu atau muslim itu bisa melaksanakan cara ibadahnya? Belajar fikih. Yang ketiga ihsan. Itu akhlak, merasa kamu ibadah seperti dilihat Allah atau kamu melihat Allah. Itu namanya ihsan. Bagaimana cara untuk bisa mendapatkan keihsanan? Ada ilmunya namanya tasawuf atau tazkiyatun nafs. Jadi iman itu akarnya. Lalu ada Islam itu batangnya. Lalu ada ihsan itu buahnya. Itu satu kesatuan. Makanya orang yang berkeyakinan hebat, di dalam Quran disebut kasajarotun toyibah, pohon yang toib, yang akarnya menghujam ke bumi, batangnya menjulang ke langit dan berbuah setiap musim. Salah satu buahnya adalah ihsan, merasa diri terus diperhatikan Allah, dan itu yang menimbulkan malu kepada Allah ketika melaksanakan maksiat. Begitu Bapak. Baik, terima kasih Ustadz Aryan Fakih dan pemirsa, kepada para pemirsa dan juga jamaah untuk tetap disiapkan pertanyaan terbaiknya. Nanti kami akan hadir kembali usai jeda berikut. Tetap bersama kami dalam Damai Indonesiaku. Baik Ibu dan Bapak, jamaah rahimakumullah, di segmen berikutnya kita akan ditanya jawab, di sisi tanya jawab. Jadi istiqomahkan hati kita agar terus mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala dengan cara jangan kemana-mana, kita di Damai Indonesia.